Yaitu skenario Pak Jokowi kurang lebih gagal lah, yaitu untuk membenturkan antara PDIP dan Pak Prabowo. Ya terbukti lah, gaya kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak seperti gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Karena terlihatlah dari sini Pak Prabowo bahkan juga ogah cawe-cawe. Terlihat juga kalau kita melihat pemberitaan dari KBA News, Pak Prabowo lebih mementingkan ke luar negeri daripada ikut cawe-cawe pada Pilkada serentak 2024. Ini ada pengakuan yang cukup mengejutkan ya, yaitu dari Ipang, yaitu konsultan utama yang sangat berjasa sekali kepada pemenangan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 yang lalu ya. Dan bahkan, wah, ini juga ada pengakuan yang cukup mengejutkan ya, ketika Ridwan Kamil terpleset terkait janda dan bahkan Suswono juga kepleset terkait janda. Nah, itu bakal digoreng-goreng sampai habis, kurang lebih seperti itulah. Nah, untung saja loh, lawan dari Ridwan Kamil itu adalah Pak Pramono Anung, yaitu pendukung-pendukungnya itu tidak pandai goreng-menggoreng ya. Akhirnya ya sampai saat ini sangat lempeng-lempeng saja, dan setelah dilaporkan kayak tidak ada tindak lanjut ya, kayaknya sih. Tetapi ya kita berharap ada tindak lanjut lah. Tapi kalau kita lihat dari sini, memang kasus yang pada saat lalu membuat Pak Suswono, wakil dari Ridwan Kamil, itu dilaporkan dan bahkan sampai saat ini juga tidak trending topik di Twitter ya, terkait janda dan lain sebagainya. Malah yang trending Hasto. Ini juga sangat wow sekali lah. Ini bahkan dikomentari oleh King Purwa. Ipang ini konsultasi utama dan punya jasa besar buat pemenangan Pak Prabowo. Yang janda itu untung musuhnya nggak jago ngegoreng lebih luas. Kalau jadi saya tiap hari dah trending kemana-mana. Sepemikiran sih, gua juga heran. Kok cuma gitu doang? Demo tiap hari kayak sampai tanggal 27 November. Ya seperti itulah, berarti kan terbukti lah pendukung Hasto terutama dari PDIP itu tidak suka goreng-menggoreng ya. Dan bahkan juga sampai saat ini pun juga masih adem ayem saja terkait janda. Nah, bahkan yang cukup unik ya, yang cukup unik itu ada pemberitaan seperti ini. Wah, dari KBA News, Presiden Prabowo ingin calon kepala daerah yang didukung Jokowi kalah di Pilkada 2024. Apakah benar demikian ya? Dan setelah saya baca, ya ada benernya sih. Karena Pak Prabowo itu tanggal 8 November hingga minggu kemarin, yaitu datang ke Indonesia. Artinya mulai 8 hingga 23 November itu ke luar negeri. Dan bahkan datang-datangnya itu masa tenang pilkada. Ini menunjukkan apa? Wah, menunjukkan Pak Prabowo itu ogah cawe-cawe lah, ogah cawe-cawe pada pilkada serentak. Dan akhirnya Pak Prabowo juga datang setelah pilkada menghadapi masa tenang. Nah, menurut saya ini sangat keren juga ya. Kalau memang skenarionya seperti itu, Pak Prabowo itu datang ke Indonesia ketika pilkada masa tenang, menurut saya juga sangat keren sekali. Ya, karena pada saat lalu Pak Prabowo setidaknya mengkampanyekan Ahmad Lutfi itu, bahkan juga menghebohkan netizen-netizen ya. Bahkan masyarakat Indonesia heboh terkait endorsan dari Pak Prabowo ini. Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya, berita lengkapnya ya. Lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri terbilang cukup lama, lebih dari setengah bulan, mulai 8 hingga 23 November. Kabarnya lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menghindari dari skenario jebakan Jokowi di Pilkada serentak 2024 ya. Apakah demikian ya? Memang dari opini masyarakat seperti ini. Kenapa harus ketika di masa pilkada dan lagi gencar-gencarnya kampanye Pak Prabowo terbang ke luar negeri? Ya memang sih kebetulan juga di sana memang ada pertemuan-pertemuan bilateral yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Untung saja ya, cukuplah video dukungan Presiden Prabowo terhadap Ahmad Lutfi Takyasin yang sempat heboh. Presiden Prabowo habis sekecam publik lantaran Prabowo mengikuti gaya Jokowi cawe-cawe. Sementara publik menghendaki Presiden Prabowo netral. Kabarnya video tersebut atas permintaan Jokowi. Seperti halnya di Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah, menurut sebuah sumber terpercaya, Partai Gerindra mendukung setengah hati terhadap calon gubernur yang didukung Jokowi. Lawannya pun sama, PDIP. Partai Gerindra lebih fokus memenangkan kadernya sendiri di Banten, Andra Soni, dan di Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup unik lagi, kan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, PDIP
PDIP yakin Prabowo tak bakal cawe-cawe pada Pilkada serentak 2024. Nah, bahkan PDIP juga yakin ya Prabowo tidak akan cawe-cawe ya. Menurut saya juga, yaitu skenario Pak Jokowi kurang lebih gagal lah, yaitu untuk membenturkan antara PDIP dan Pak Prabowo. Ya terbuktilah gaya kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak seperti gaya kepemimpinan Pak Jokowi, karena terlihatlah dari sini Pak Prabowo bahkan juga ogah cawe-cawe. Terlihat juga kalau kita melihat pemberitaan dari KBA News, Pak Prabowo lebih mementingkan ke luar negeri daripada ikut cawe-cawe pada Pilkada serentak 2024. Nah, apakah ini memang ada korelasinya ya? Dan menurut saya untuk jangka panjangnya mendingan Pak Prabowo itu lebih baik menjadi koalisi dari PDIP atau baik-baik dengan PDIP, karena PDIP juga mempunyai suara yang cukup tinggi di pemilihan legislatif di Pileg pada saat lalu ya. Jadi menurut saya untuk jangka panjangnya itu ya lebih baik dengan PDIP daripada Pak Jokowi. Nah, jadi menurut saya ini gagal ya skenario Pak Jokowi yang ya ingin membenturkan antara kepentingan Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo ya tepatnya, kepentingan Pak Jokowi dan PDIP, dan biar terlihat Pak Prabowo itu ikut cawe-cawe pada Pilkada serentak. Kalau kita lihat kan musuhnya Kim Plus itu ya hanya PDIP, karena PDIP yang setidaknya dengan putusan MK yang saat lalu bisa mencalonkan pilihannya sendiri. Menurut saya itu yang cukup keren, dan cukup Ahmad Lutfi saja lah, Ahmad Lutfi yang didukung Pak Prabowo. Konon katanya sih dari pemberitaan itu permintaan dari Pak Jokowi. Nah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto meyakini Presiden Prabowo akan bersikap netral dan tak ikut mengintervensi atau cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ia mengatakan Prabowo akan menjalankan tugas sebagai presiden dengan baik sesuai dengan sumpah janjinya saat dilantik 20 Oktober lalu. Dan kami meyakini Pak Prabowo ini seorang kesatria sehingga beliau akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, tutur Hasto dalam keterangannya pada 24 November. Hasto mengatakan PDIP akan memberikan dukungan penuh Prabowo untuk bekerja secara profesional sebagai kepala negara. Hal ini dilakukan agar Prabowo memberikan peninggalan yang baik dalam pesta demokrasi di 545 daerah yang berlangsung pada tanggal 27 November. Maka kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo di dalam menjalankan tugasnya dan membuat legasi sebagai presiden dalam kepemimpinan beliau untuk menjalankan pilkada serentak dan sebaik-baiknya, ucapnya. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Apakah Anda setuju ya dengan pernyataan dari PDIP Pak Prabowo tidak akan cawe-cawe, dan juga dari pemberitaan di sini ya, itu kabarnya Pak Prabowo ingin calon kepala daerah yang didukung Jokowi kalah di Pilkada 2024. Apakah benar-benar demikian ya? Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini loh orang medianya Jokowi jadi inget soal Ratna Sarumpait yang jadi gorengan dia, sama cerita yang soal nangis-nangis TikTok kemarin. Mau sampai kapan nih orang bego-begoin masyarakat? Bersyukurlah sekarang nggak ada yang digoreng-goreng sampah begini. Karena yang tukang demo ada di kubu mereka. Bayangin kalau kata janda keluar dari mulut Pram atau Rano. Wah iya, bisa-bisa digoreng habis-habisan ya. Dari Febriana, kenapa dia nggak jadi konsultan kampanyenya RK ya? Ini menarik buat gua. Mas Pram tampil apa adanya, mirip Pak Prabowo. Nggak jadi siapapun, jadi diri sendiri. Anies dan Ganjar di Pilpres nggak tampil jadi diri sendiri kah? Di Pilpres-Pilpres sebelumnya Pak Prabowo nggak tampil apa adanya. Ya, seperti itulah. Ya, tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.